Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Esrauf dan ini adalah nama-nama anggota kelompok kami, yaitu kelompok 4. Di video ini saya akan membahas terkait dengan personal selling. Personal selling merupakan alat promosi yang sifatnya secara lisan, baik kepada seseorang maupun lebih calon pembeli, dengan maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembelian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan menggunakan manusia sebagai alat promosinya. Contohnya, seorang sales di dealer mobil menjelaskan fitur-fitur mobil kepada pelanggan yang datang ke showroom. Ia menawarkan test drive, membandingkan berbagai tipe mobil sesuai kebutuhan pelanggan, bahkan membahas opsi cicilan. Interaksi ini sangat personal dan bisa langsung menjawab pertanyaan atau keberatan dari calon pembeli. Selanjutnya ada sifat-sifat personal selling menurut Digiptono. Ada 3, yaitu personal conversation, 2 cultivation, dan 3 response. Nah, personal conversation yakni adanya hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara dua orang atau lebih. Sedangkan cultivation yakni sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan beli hingga hubungan yang lebih akrab. Nah, yang ketiga adalah response, yakni situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. Selanjutnya ada jenis-jenis personal selling menurut swasta, terdapat 5, yaitu trade selling. Penjualan ini dapat terjadi jika produsen dan pedagang besar memperbolehkan pengecer untuk berusaha dan memperbaiki distributor produk-produk mereka. Yang kedua ada missionary selling, yaitu penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang dari para penyalur perusahaan. Yang ketiga, tactical selling, yaitu meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasihat kepada pembeli akhir barang dan jasanya. Yang keempat ada new business selling, yaitu berusaha membuka transaksi baru dengan mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Jenis penjualan ini sering digunakan oleh perusahaan asuransi. Yang terakhir ada responsive selling, yaitu penjualan diharapkan bisa memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. 2 jenis penjualan di situ yaitu route driving dan retail. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk personal selling. Di sini menurut Saladin dan Oesman terdapat 3 bentuk personal selling. Di antaranya itu Violet selling, yakni tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan dengan mendatangi dari satu rumah ke satu rumah atau bisa juga dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Yang kedua ada retail selling, yakni tenaga penjual yang melakukan penjualan dengan melayani konsumen yang datang ke perusahaan. Yang ketiga executive selling, yaitu hubungan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan dengan pemimpin perusahaan lainnya atau pemerintah dengan tujuan melakukan penjualan. Selanjutnya ada tahapan personal selling menurut Kotler dan Armstrong. Nah, yang pertama adalah mencari calon pelanggan, yang kedua prapendekatan, yang ketiga prestasi dan demonstrasi, yang keempat mengatasi keberatan, dan yang kelima tindak lanjut dan pemeliharaan, yang terakhir adalah penutupan. Selanjutnya yaitu terkait dengan strategi penjualan. Strategi penjualan merupakan cara-cara di dalam proses penjualan yang dapat memberikan efek peningkatan pada nilai penjualan. Strategi penjualan dibutuhkan agar pelanggan merasa senang dengan gaya berjualan yang diterapkan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan strategi penjualan yang diminati oleh konsumen. Yang pertama ada kualitas produk atau layanan yang diberikan. Yang kedua pelayanan yang baik pada saat proses penjualan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama, kenali pelanggan. Nah, di sini kita harus memahami siapa pelanggan kita, kebutuhan, kebiasaan, dan gaya hidup pelanggan. Nah, yang kedua adalah pilih lokasi yang strategis. Lokasi usaha mempengaruhi kemudahan akses pelanggan dan potensi lalu lintas pengunjung. Yang ketiga, menggunakan internet marketing. Nah, promosi atau penjualan lewat platform online seperti media sosial TikTok atau Instagram ini sangat membantu. Yang keempat, lakukanlah promosi.
Nah, di sini kita harus menarik perhatian pelanggan lewat potongan harga, hadiah, atau program menarik lainnya. Yang kelima, menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, membangun loyalitas dan kedekatan agar pelanggan kembali dan merekomendasikan usaha kita. Nah, yang selanjutnya ada online selling. Di era sekarang, kehidupan manusia hampir tidak bisa dipisahkan dari aktivitas online atau internet. Hampir semua kalangan dan semua profesi membutuhkan akses ke internet untuk memudahkan aktivitas mereka, termasuk juga pebisnis. Nah, di sini ada 5 hal yang penting. Yang pertama ada konten marketing. Nah, strategi pemasaran dengan membantu dan membagikan konten yang bernilai dan relevan untuk menarik audiens. Contohnya, kayak sebuah toko skincare itu membantu blog atau video tips perawatan wajah di TikTok, Instagram, atau lainnya dengan tutorial pemakaian produk mereka. Yang kedua adalah mobil marketing. Nah, pemasaran yang dilakukan melalui perangkat mobil seperti smartphone. Contohnya itu aplikasi Gojek atau Grab mengirimkan notifikasi push up ke HP para pengguna dengan notif seperti diskon 50% untuk makan siang di resto favoritmu hanya untuk hari ini. Yang ketiga ada continuous marketing. Nah, pemasaran yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan bukan hanya saat launching produk. Contohnya itu sebuah brand minuman rutin update konten setiap minggu di media sosial, memberi tips lifestyle atau giveaway mingguan atau cerita di balik brand mereka. Nah, yang keempat ada visual marketing. Nah, di sini menggunakan elemen visual seperti gambar, infografis, atau video untuk menyampaikan pesan pemasaran. Yang kelima ada personalized marketing. Nah, di sini pemasaran yang disesuaikan dengan minat atau perilaku tiap pelanggan. Contohnya itu seperti marketplace, Tokopedia, atau Shopee, memberikan rekomendasi produk berdasarkan pencarian dan riwayat belanja pelanggan. Contohnya itu dia akan kirim notifikasi seperti, "Hai Reva, ada diskon khusus 20% untuk sepatu yang kamu simpan di wishlist kamu loh." Selanjutnya yaitu strategi produk. Strategi produk didesain untuk mempengaruhi perilaku konsumen baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, strategi produk baru didesain untuk mempengaruhi perilaku konsumen agar mau mencoba produk. Untuk jangka panjang, strategi produk didesain untuk mengembangkan loyalitas merek dan mendapatkan pangsa pasar yang besar. Berdasarkan dengan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini studi kasusnya terkait dengan Wardah Kosmetik. Nah, Wardah Kosmetik menerapkan beberapa aktivitas personal selling yang tercantum pada teori yang telah dijelaskan, di mana aktivitasnya berkaitan dengan tahap evolusi penjualan berikut ini. Yang pertama adalah prosedur stage, di mana aktivitas penjualan dilakukan oleh beauty advisor melakukan usaha untuk membujuk dan meyakinkan customer agar bersedia memberi produk yang ditawarkan. Dapat dilakukan dengan cara memberi tahu testimoni dari beauty advisornya sendiri setelah memakai produk tersebut dan manfaat apa saja yang bisa didapatkan jika konsumen tersebut membelinya. Yang kedua, problem solve stage, di mana aktivitas penjualan yang melibatkan konsumennya tersendiri untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh konsumen tersebut, dan sebagai seorang beauty advisor harus mampu menyelaraskan kebutuhan konsumen dengan produk yang cocok agar bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, misalnya seseorang konsumen berkonsultasi mengenai kondisi wajahnya yang sedang berjerawat, maka beauty advisor menawarkan produk dari permasalahan yang ada, yaitu menawarkan skincare anti acne dengan menyebutkan keunggulan dan kandungan yang ada pada produk tersebut agar konsumen yakin dan memiliki keinginan yang besar untuk membeli. Yang selanjutnya adalah procedure stage, di mana aktivitas penjualan yang dilakukan berusaha memahami masalah atau kebutuhan konsumen dengan memberikan solusi yang tepat dan terbaik. Sebagai contoh, jika konsumen datang berkonsultasi mengenai ketidakcocokan pada salah satu produk skincare yang ia pakai, maka sebagai beauty advisor harus menggali terlebih dahulu kebiasaan konsumen tersebut dengan menanyakan seperti bagaimana dengan tahap pembersihannya, apakah sudah melakukan double cleansing, apakah sebelumnya konsumen tersebut menggunakan produk dari merek lain sebelum menggunakan produk Wardah,
atau apa yang dirasakan konsumen tersebut bertahan lama, dan lain sebagainya. Jika menemukan apa penyebab dari permasalahan tersebut, maka beauty advisor dapat memberikan solusi yang sesuai dari permasalahannya.